Di barbershop, pelanggan bukan cuma datang sekali lalu pergi. Banyak pelanggan yang jadi langganan tetap, selalu balik tiap 2 atau 3 minggu sekali. Kalau datanya nggak tersimpan rapi, susah untuk tahu siapa pelanggan setia dan bagaimana riwayat transaksinya. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing akurat online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapih dan efisien. Masalahnya, banyak barbershop yang masih simpan data pelanggan di buku ataupun file Excel. Akibatnya, data sering tercecer, ada yang double atau malah hilang. Kalau kamu harus input manual satu persatu ke dalam sistem, bisa makan waktu lama dan rawan salah input. Nah, untungnya, Akurat Online punya fitur untuk import master data pelanggan. Jadi kamu nggak perlu repot-repot untuk input satu persatu ke dalam sistem. Nah, untuk penjelasannya, akan saya jelaskan di dalam video ini. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import master data pelanggan untuk barbershop ke dalam database Akurat Online. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat video untuk yang master data akun perkiraan dan barang dan jasa. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pelanggan. Jadi hampir mirip kayak video sebelumnya, jadi kamu harus siapin dulu untuk template Excel-nya. Template Excel-nya kamu bisa download dari sini, dari modul penjualan. Di sini ada fitur pelanggan, kamu bisa klik aja. Kemudian kamu klik yang daftar di sini. Nah, nanti di sini ada import data, kamu pilih yang import dari Excel. Nah, di sini nanti ada contoh file. Kamu bisa klik aja di sini, nanti filenya itu langsung terdownload otomatis. Kayak gitu. Nah, nanti tampilannya itu kayak gini. Ini adalah file untuk atau template Excel-nya untuk import master data pelanggan. Jadi, nanti selain kamu masukin data pelanggannya juga, nanti kamu bisa masukin saldo piutangnya juga. Misalkan di bisnis kamu ada pelanggan atau ada piutang, maaf, untuk pelanggan. Nah, nanti kamu bisa pakai fitur atau template untuk impor master data pelanggan di sini. Sekarang kita mulai aja. Jadi, untuk template-nya ini kita ada 2 sheet. Jadi, pertama untuk input datanya, dan yang kedua adalah penjelasan kolomnya. Saya nggak lupa untuk ngingetin terus, kalau kamu ingin impor master data, pastikan kamu sambil baca penjelasan kolomnya. Karena di penjelasan kolom ini sebenarnya dia udah lumayan lengkap untuk penjelasan tiap kolom yang ada di bagian pertama atau sheet pertama ini. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama ini adalah kolom untuk kategori. Nah, kategori ini nanti kalau kamu baca penjelasan kolom di sini, ini otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pelanggan. Ini saya sambil buka ya. Jadi kategori pelanggan itu kan dia itu adanya di, maaf, di sini kategori pelanggan. Untuk awalnya dia hanya ada kategori umum. Nah, kayak gini. Nah, kategori pelanggan di sini kamu bisa buat misalkan nanti, oh ternyata saya ada penyelesaian harga juga, Mas. Jadi misalkan ada member 1 atau nanti ada kategori pelanggan yang umum, terus nanti ada kategori member 2, member 3 kayak gitu. Nah, masing-masing itu nanti punya harganya masing-masing. Nah, nanti kamu bisa tambahin dulu langsung di sini. Jadi misalkan kamu buat member 1, nah nanti kamu tambahin aja di sini. Jadi nanti kamu nggak perlu nambahin di sini dulu, di database-nya dulu, baru kamu input di sini. Jadi kamu bisa langsung. Karena kata kuncinya, dia otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pelanggan. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu kosongin, dia langsung masuk ke kategori umum. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, kemudian ini kita masuk ke ID pelanggan. ID pelanggan ini sebenarnya hanya untuk nomor identifikasi aja. Takutnya nanti di database kamu atau di dalam bisnis kamu ada namanya yang hampir mirip. Misalkan, oh namanya Bapak A nih. Nah, yang kedua juga namanya Bapak A juga. Otomatis nanti kan kamu bingung nih, oh ini Bapak A yang mana? Karena kan namanya sama-sama Bapak A nih. Nah, nanti kamu bisa pakai ID pelanggan ini untuk identifikasi si pelanggan tersebut. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa masukin aja. Nah, untuk ID pelanggan di sini, ini juga nanti kalau misalkan kamu kosongin, maka nanti Akurat Online yang akan membuat nomornya otomatis. Nah, penomoran itu nanti diambil dari sini. Maaf ya, ini saya sambil saya bolak-balik biar kamu sambil ngelihat juga. Dia tuh ada di sini di fitur penomoran. Nah, kamu tinggal klik aja, kemudian nanti di sini ada pelanggan. Nah, nanti kamu bisa lihat di sini. Nah, ini adalah template default-nya dari si Akurat Online. Nah, C00, nah nanti dia ada nomornya yang bergerak otomatis. Jadi kalau nanti ada pelanggan pertama, ya berarti dia nomornya 001. Nah, nanti ada kedua 002, ketiga, dan seterusnya. Nah, tapi saran saya, kamu bisa edit aja di sini, karena komponennya kan sebenarnya dia banyak. Jadi kamu bisa tambahin nih kayak bulannya, tahunnya, segala macam. Jadi nanti
kamu bisa identifikasi, oh ternyata pelanggan ini udah beli di kita dari bulan Januari tahun 2020 contohnya. Nah, nanti kan bisa kita lihat nih. Nah, dari situ nanti kita bisa pakai lagi data tersebut untuk program atau promo marketing lainnya. Jadi nanti misalkan, oh ternyata lebih dari 5 tahun kita kasih harga khusus atau gimana. Nah, nanti kan bisa lebih detail seperti itu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Tapi kalau misalkan, oh saya nggak mau repot mas, saya mau pakai yang dari kereta online aja. Nah, itu nggak jadi masalah. Jadi nanti kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada di bisnismu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kosong ya nanti kamu ngikutin dari template tersebut. Kalau kamu nanti punya atau kamu udah punya template penomoran customer di pembukaan sebelumnya, kamu bisa pakai template tersebut. Tapi kalau nggak ada ya kamu bisa ikutin aja yang dari Akuret. Kayak gitu. Nah, contohnya kita kosongin aja. Nah, kita tinggal masukin. Namanya siapa? Misalkan ada Bapak A. Nah, kemudian kita ada kontaknya. Nah, kontak di sini adalah kontak yang bisa kita hubungi untuk si customer tersebut. Nah, nanti ini fungsinya yang untuk program marketingnya. Jadi misalkan kamu, oh kita mau nyimpen nih namanya, terus nanti ada nomor telepon, ada nanti nomor fax-nya juga, ada email, ada website, dan lain-lain. Nah, ini yang nantinya kamu bisa gunakan untuk promo marketing. Jadi nanti kalau kontak yang kamu simpan, itu nanti dia munculnya di sini. Nah, jadi nanti kelihatan semuanya nih, kita ada kontak untuk pelanggan, pemasok, dan tenaga penjual. Nah, nanti kamu bisa lihat, oh ternyata kita ada kontaknya sekian. Nah, nanti kamu bisa cetak, kayak gitu. Jadi nanti bisa kamu pakai untuk program marketing yang ada di bisnismu. Tapi kalau misalkan, oh saya mau kosongin aja mas, nggak jadi masalah. Karena kita kolom yang wajib itu hanya di namanya aja sebenarnya. Jadi kalau namanya udah kamu isi, terus yang lainnya kamu nggak isi, itu nggak jadi masalah. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, terus kita masuk ke saldo awal untuk piutang. Jadi, si Akurat Online ini kan sebelum kamu menggunakannya, kamu harus tentuin dulu nih tanggal cut off-nya itu mau per tanggal berapa. Dan kamu harus tentuin juga tanggal mulai itu per tanggal berapa untuk pembukaan di Akurat Online. Jadi misalkan, oh saya mau tutup buku atau cut off-nya per tanggal 31 Desember, Mas. Nah, berarti kamu harus hitung semua saldo piutangnya itu per tanggal 31 Desember. Nanti kamu urutin tuh, oh ternyata Bapak A ada nilai piutangnya sekian, Bapak B nanti ada nilai piutangnya sekian. Nah, nanti kamu hitung. Nah, si saldo akhir itu nanti baru kamu jadikan sebagai saldo awal di dalam database Akurat Online. Jadi nanti dia akan muncul di bagian sini. Nah, kalau kita lihat pelanggan, nah nanti kan dia ada saldo piutang. Nah, nanti dia akan muncul. Jadi nanti ada nilai yang bergantung untuk piutangnya tersebut. Kayak gitu. Oh, ternyata kita punya piutang nih, si pelanggan A atau Bapak A, contohnya kayak gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul. Baru nanti transaksi tersebut bisa kamu lanjutkan untuk pelunasannya. Kayak gitu. Cuma nanti kalau misalnya, oh, saya mau nggak pakai ini mas, nggak pakai piutang, ya nggak jadi masalah. Kembali lagi nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Cuma nanti ini saya isinya sesuai ada saldo piutangnya aja biar kamu bisa ada gambaran ya. Jadi pertama kita masukin untuk saldo awalnya tuh per tanggal berapa. Jadi ini tanggalnya ya. Nah, yang pertama ini adalah tanggal ya. Tanggal saldo awal diakui di sistem itu per tanggal berapa. Nah, misalkan, oh kita mau tanggal 1 Agustus. Atau misalnya pakai garis miring 2025. Nah, kayak gitu. Nah, saldo awalnya baru nilainya. Nah, kayak gini. Ini adalah nilai saldo awalnya. Nah, kalau saldo awal per tanggal itu hanya tanggalnya aja. Nah, nilainya berapa? Ternyata dia punya piutang 10 juta. Ya, kita tinggal masukin. Nah, terus kita ada mata uang saldonya. Ini kan kita IDR, ini kita bisa masukin. Nah, misalkan nanti kalau kamu multi mata uang atau kamu menggunakan mata uang asing, nanti kamu bisa isi di sini. Dia itu pakainya kursnya tuh apa, nanti kamu bisa masukin. Nah, terus kita kemudian masuk ke nomor faktur. Nah, ini invoice-nya nanti kamu bisa sesuaikan. Jadi kamu, nanti biasanya itu ada dua pilihan. Jadi misalkan dia punya utang 10 juta nih, punya piutang senilai 10 juta, tapi terdiri dari 3 faktur. Nah, kamu bisa masukin per nomor fakturnya. Misalkan, oh faktur 001 dia ada 2 juta, faktur 002 dia ada 3 juta, nah nanti faktur 003 dia ada 5 juta. Nah, nanti kamu bisa masukin 3 data di sini. Kayak gitu, tapi dengan nama dan ID pelanggan yang sama. Nanti kamu masukin tiga-tiganya di sini. Kamu input ulang aja di sini, cuma nanti nomor fakturnya kamu bedain. Nah, nanti dia otomatis akan menghitung semuanya atau total semuanya jadi di dalam satu nama si Bapak A ini. Kayak gitu. Nah, ada lagi kasus yang kedua, dia mau langsung gelondongan aja. Oh, ternyata dia walaupun dia terdiri dari 3 transaksi nih, yang 10 juta ini, dia mau digabung dalam satu transaksi aja. Jadi gelondongan kayak gitu. Nah, walaupun dia punya 3 transaksi, kamu bisa gabungin di
nomor invoice berapa, misalkan invoice-nya kita gabungin aja semuanya di 005, kayak gitu. Nah, nilainya 10 juta. Nah, ini bisa kayak gini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita masuk ke cabang saldo. Cabang saldo ini nanti bisa kamu gunakan jika kamu sudah punya atau menggunakan multi branch. Nah, multi branch itu sebenarnya add-on di dalam Akurat Online. Jadi adalah fitur tambahan, itu sifatnya opsional. Jadi kamu bisa pakai ataupun enggak. Cuma kalau kamu bisa pakai, pasti kan nanti kan kamu harus memisahkan nih. Si pelanggan ini tuh masuknya ke cabang mana, nah pelanggan kedua nanti masuknya ke cabang mana, nah itu nanti kamu masukin di cabang saldo ini. Kayak gitu. Nah, terus syarat bayar saldo ini adalah syarat jatuh temponya. Nah, nanti syarat jatuh temponya itu bisa kamu dapat di sini sebenarnya. Jadi si Akurat Online itu udah menyediakan syarat pembayaran. Nah, ini adalah template-nya. Jadi nanti ada yang net 7, net 15, 30, sampai net 60. Nah, nanti kalau kamu butuh, oh ternyata saya ada yang net 3 hari, kamu tinggal tambahin aja. Kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal pilih, ternyata oh kita pakai yang net 60 si pelanggan tersebut. Kita tinggal masukin namanya. Kayak gitu. Nah, ini kan pasti kan nih syarat pembayaran saldo awal sesuai nama syarat pembayaran di dalam database. Nah, nanti ambil itu namanya ini. Kalau net 60 ya kamu tinggal masukin net 60. Nah, kayak gini. Nah, terus penjual ini dia adalah salesman atau tenaga penjual yang ada di bisnismu. Ini kalau nggak ada kamu kosongin aja, terus ini ada keterangan. Kayak gitu. Cuma nanti kan kamu udah oke semuanya, nah itu nanti kamu kosongin aja. Nah, ini kita udah masuk ini untuk yang saldo awal piutangnya. Kemudian, kita ada karakter, terus ada angka sama tanggal. Nah, ini sebenarnya itu adalah atribut tambahan. Jadi kamu nanti bisa masukin atau kamu bisa tambahin kolom tambahan atau atribut tambahan di bagian pelanggan. Jadi misalkan kan ada, oh ternyata saya kurang nih mas datanya, saya butuh data yang ditampilkan selain data atau kolom yang disediakan oleh Akurat Online. Nah, nanti kamu bisa tambahin. Sebenarnya si Akurat Online itu udah menyediakan, tapi dia sifatnya opsional. Nah, dia itu udah ada di sini sebenarnya di atribut tambahan, nah di bagian pelanggan. Nah, nanti kamu bisa tambahkan kolom-kolom yang belum ada di dalam sini. Jadi kan kalau kolom yang disediakan tuh hanya ini aja sebenarnya. Nah, kalau kamu mau nambahin, ya nggak apa-apa. Nanti kamu bisa pakai atribut tambahan. Nah, nanti kamu bisa masukin di sini. Cuma kalau kamu nggak mau pakai itu nggak jadi masalah. Kamu lewatin aja. Karena dia sifatnya itu opsional. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke alamat penagihan, terus kita ada alamat pengiriman juga. Nah, ini nanti kamu bisa pakai di sini. Jadi biasanya ada beberapa kasus untuk customer saya itu alamat penagihan dan alamat pengirimannya itu beda. Jadi misalkan, oh kita ngirimnya itu ke pelanggan A, tapi dia minta kirimnya ke gudangnya. Nah, nanti ngirim tagihannya atau dia minta ditagihnya itu ke kantornya. Nah, itu kan pasti nanti dia ada dua alamat yang berbeda. Nah, nanti kamu bisa masukin aja di sini. Kamu bisa tambahin alamat penagihannya kemana, terus nanti alamat pengirimannya itu kemana. Gitu. Jadi nanti kamu bisa nih punya apa dari satu pelanggan ini kamu bisa punya beberapa alamat. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian nanti kalau kamu lihat di sini ada data-data pajak yang lainnya, itu nanti kamu bisa isi. Nah, terus yang ini adalah pilihannya kayak gini. Ini untuk dipakai di cabang mana nih? Ini nanti nyangkutnya sama si multi branch itu yang fitur add-on. Jadi kalau ada cabang-cabang, nah itu udah bisa dipastikan dia fitur add-on. Tapi kalau kamu nggak pakai fitur add-on, kamu bisa lewatin aja. Kamu kosongin aja nggak jadi masalah. Nah, terus ini kita bisa masukin deskripsinya juga untuk pelanggan tersebut. Nah, yang ini itu adalah untuk akun perkiraannya. Jadi nanti kamu bisa konsinyasi atau enggak si pelanggan tersebut atau akun perkiraannya, kamu bisa mapping sesuai dengan pelanggan tersebut. Jadi nanti kamu bisa cek nih, oh ternyata kita mau cek nilai piutang dari pelanggan A ini. Nah, nanti kamu bisa mapping untuk akun perkiraannya. Dia itu ada di sini. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan si akun perkiraan yang kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Tapi ini sifatnya opsional. Kalau nggak ada ya nanti dia ikutin settingan umum dari Akurat Online. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan, oh kita mau dipisah nih khusus untuk pelanggan ini, ya nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Tapi kalau kamu nggak mau dipisah, kamu lewatin aja nggak jadi masalah. Nah, terus yang terakhir ini adalah untuk jumlah limit piutang, terus nanti ini adalah gudang default-nya, kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja, kamu bisa baca di penjelasan kolom di sheet yang kedua. Nah, ini kan kita udah oke. Kita tinggal simpan aja sebenarnya. Ini kita tinggal save. Nah, ini udah berhasil di-save, baru kita masuk. Ini saya kelas dulu sebentar, ini terlalu banyak.
Nah, kita tinggal pilih aja untuk yang filenya yang ingin kita upload. Berarti kan kita yang pelanggan, kita tinggal klik, kita open. Nah, kita tinggal unggah. Nah, nanti setelah kita unggah itu nanti ada proses untuk nunggunya. Jadi nanti proses untuk yang pengimportan itu tergantung dari banyaknya data. Jadi semakin banyak itu sebenarnya jadi semakin lama untuk impor datanya. Karena kan si Akret Online butuh ngebaca dulu nih untuk file-filenya kayak gitu. Nah, ini dia udah di mapping otomatis, dia udah langsung ngebaca. Karena kan kita pakai template-nya juga dari Akret Online ya. Jadi dia langsung otomatis ngebaca. Kita lanjutkan. Nah, dia nanti kelihatan kayak gini. Member 1, Bapak A, dan lain-lain. Nah, nanti kayak gini. Terus kita tinggal lanjutkan. Nah, nanti yang ini yang saya bilang, ini prosesnya itu tergantung dari banyaknya data. Nah, ini nanti udah berhasil nih. Satu data berhasil diproses. Nah, berarti kita udah masuk. Oh, Bapak A. Nah, saldo ini adalah nilai piutangnya. Nah, kayak gini nih saldo piutangnya. Nah, kelihatan. Ini per tanggal 1 Agustus, nomor invoice-nya sekian, dan netnya 60. Kayak gitu. Nah, nilai piutangnya dia sekian. Nah, kalau kita cek di laporan piutangnya, dia akan muncul nih di laporan piutang, maaf di sini, di faktur belum lunas. Nah, nanti dia udah akan muncul di sini faktur belum lunas nama Bapak A. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata nomor invoice-nya sekian, terus tanggalnya sekian, dan jatuh temponya tanggal sekian. Kayak gitu. Dan ini adalah nilai piutangnya juga. Jadi dia akan muncul semuanya di sini. Nah, nanti kalau dia mau ngelunasin, ya berarti tinggal narik dari sini. Jadi nanti kan dia udah otomatis nih. Jadi kamu nggak bisa buat untuk laporan itu secara manual. Nah, nanti laporan itu terbentuk dari data yang kamu input. Nah, nanti kalau kamu cek di, misalkan kamu mau pelunasan nih si pelanggan tersebut. Kamu tinggal klik aja faktur penjualan di sini. Nah, nanti dia, maaf, bukan faktur penjualan. Dia langsung masuknya tuh ke penerimaan penjualan. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja terimanya itu dari mana, terus uangnya mau masuk ke mana, misalkan Bank BC 001, terus kita tinggal klik ambil. Nah, nanti dia akan kelihatan. Nah, nanti keterangannya kayak gini, saldo awal pelanggan dari Bapak A. Kayak gitu. Nah, kalau gelondongan, dia masuknya kayak gini. Jadi cuma satu aja. Jadi walaupun si 10 juta ini terdiri dari 3 invoice, ya berarti nanti dia hanya muncul satu invoice aja dengan nilai sekian. Tapi kalau misalkan kamu mau dipisah, jadi misalkan, oh ternyata kita ada 3 nih untuk si Bapak A ini, ada yang 001, 002, dan 003. Tapi nilai totalnya 10 juta. Nah, nanti dia munculnya akan 3 data. Kayak gitu. Jadi bedanya itu nanti di situ. Nah, nanti kalau kamu mau bayar atau pelanggan tersebut mau bayar, kamu tinggal klik lanjut. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan. Mau bayar semuanya atau parsial. Nanti kamu bisa edit aja di sini. Kayak gitu. Nanti kalau udah oke, ini misalkan kita bayar 5 juta dulu ya. Kita hitung, kita simpan. Nah, nanti dia akan langsung mengurangi nilai piutangnya. Jadi yang faktur lunas tadinya 10 juta, dia akan berkurang jadi 5 juta. Kayak gitu. Jadi total nilai piutang itu 10 juta, cuma udah dibayar 5 juta. Jadi sisanya hanya 5 juta aja. Kalau kamu ulangi lagi proses yang tadinya tuh menggantung transaksi 10 juta, tapi sekarang sisa 5 juta aja. Kayak gitu. Jadi nanti prosesnya kurang lebih gitu untuk yang import master data pelanggan. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan. Nanti kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Dengan import master data pelanggan, Barbershop bisa langsung punya database pelanggan yang rapi sejak awal. Pelayanan jadi lebih cepat, lebih personal, dan laporan keuangan jadi jauh lebih jelas. Kalau kamu mau belajar cara setup database Barbershop secara lengkap, kamu bisa ikuti training dari Akuret. Dengan training Akuret, pengelolaan pelanggan, layanan, dan laporan keuangan jadi jauh lebih praktis dan efisien. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara import master data pelanggan untuk Barbershop ke dalam database Akuret Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kau bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.